Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim UX Ioneri dari kelas TI 23002. Sekarang saya bersama tim saya yaitu Fazli Radika dan Afriza Hidayat ingin bertanya atau ingin melakukan analisis heuristik tentang wireframe UI UX kami ke Satrio Aji. Baik, saya Satrio Aji. Di sini saya akan melakukan review UI UX dengan prinsip Nielsen pada evaluasi heuristik. Oke, langsung saja Aji. Oke, Nah, menurut Aji nih, tentang yang pertama kan dari prinsip heuristik Nielsen ada visibility of system status. Nah, menurut kamu dari wireframe kita, di visibility of system statusnya tuh gimana? oke. Jadi saya sudah coba lihat beberapa di sini, dan memang untuk visibility of system status dari UI UX kelompok kalian itu udah ada, yaitu contohnya error handling dari sisi login itu udah ada error handling jika saja sudah belum terdaftar ataupun kata sandinya salah, dan juga ada handling jika saja registrasi sudah berhasil dilakukan. Nah, itu udah termasuk visibility of system status sudah terpenuhi. Oh, jadi untuk visibility of system status sudah oke ya? Ya, sudah oke. Mungkin Oke. tinggal di perkembangan lagi nantinya. Yang kedua lagi nih, tentang match between system and real world. Gimana menurut kamu tentang kategori itu? Oke, jadi di sini mengenai match between system and the real world ya. Jadi bagaimana UI UX ini implementasiin dari dunia nyata ke dalam dunia digital atau UI UX kalian, itu memang ada satu hal yang menurut saya itu udah ikonik ya buat di masyarakat, yaitu dari sisi penggunaan icon. Salah satunya itu surat sama home. Penggunaan dua icon tersebut memang sudah terbiasa ya di pandangan masyarakat bahwasanya emang itu surat gitu. Itu udah termasuk terpenuhi, cuma memang mungkin untuk yang iuran saya mungkin ada sedikit perbaikan ya buat yang icon iuran tersebut, karena kalau misalkan dari saya pribadi itu lebih ke payment bukan sebuah iuran gitu. Jadi mungkin bisa dicari opsi icon lainnya. Oh, jadi untuk yang match between system and real world mungkin icon iuran diganti ya, yang lebih Ya mungkin lebih sesuai yang gitu. lebih menggambarkan ya. Oke, yang ketiga Seperti tuh kan iuran ini budaya di ya. Indonesia juga ya. Oh Jadi iya. kita harus, atau kelompok kalian bisa coba cari opsi icon lain biar lebih menggambarkan. Oke, Oke. oke. Makasih. Nah, kalau yang ketiga tuh kan user control and freedom. Gimana kalau tentang itu? Oke, user control and freedom. Oke, jadi ini lebih ke kontrol dari pas make fitur-fiturnya ya. Iya. Nah, memang untuk beberapa fitur sudah ada sih, kayak misalkan kita nih udah masuk ke forum diskusi lah, itu memang udah ada tombol back, jadi kemudahan kita dalam melakukan kontrol dari aplikasi tersebut udah terpenuhi. Dan juga misal kalau kita contoh lagi itu ada di page edit profile, misalkan kita ngelakuin edit. Nah, di situ tuh ada tombol back yang membantu kita buat kembali ke page sebelumnya, jadi lebih mudah. Oke, oke. Terus untuk konsistensi and standards gimana menurut kamu? Oke, konsistensi yang standar. Nah, sebenarnya ini kan lebih ke seberapa konsisten dari grafik ataupun tata letak yang digunain ya dalam desainnya. Nah, kalau misalkan yang saya nangkap buat yang sekarang, konsistensinya itu berada di tombol undo sih, atau back lah istilahnya kalau misalkan di kalian ini. Jadi untuk konsistensinya itu saya udah dapat, udah oke lah, udah bagus. Si tombol backnya itu selalu berada di kiri atas. Oh, iya, iya, iya. Terus error
prevention. Gimana menurut kamu? Oke, jadi kalau menurut saya dari error prevention yang kelompok kalian bikin di UX itu sudah bagus karena misalkan dari sisi login itu udah ada error handlingnya jika saja kalian itu atau user ini masukin kata sandi yang salah di dalam login ya. Iya, iya. Nah terus ada lagi itu di bagian cuma itu ya error handlingnya. Oke. Oh, berarti perlu ditambahin lagi ya untuk error prevention. Ya mungkin kalau misalkan ada fitur-fitur lain yang perlu ada error handlingnya mungkin kalian harus tambahin lagi sih nantinya. Oke, oke. Selanjutnya recognition rather than recall. Gimana menurut kamu untuk kategori itu? Oke, jadi ini kan mengenai pengenalan sebuah aplikasi ya terhadap user. Ya. Kalau dari yang saya lihat, Oke, kalau misalkan dari yang saya lihat sih di sini nggak ada fitur search atau istilahnya pengguna itu butuh memori yang banyak untuk melakukan apa yang dia mau ya. Jadi kalau misalkan dari sini tuh emang minimal si user itu ngelakuin istilahnya ngetik gitulah atau mencari sesuatu gitu kan. Semuanya ditampilkan dengan instan, misal kayak surat pengantar itu ada buttonnya sendiri, surat keterangan itu ada buttonnya sendiri, jadi nggak yang nyari-nyari manual gitu. Udah oke sih jadi. Oke. Jadi mungkin saran kamu tuh untuk menambahin ini ya, fitur search gitu ya? Enggak, jadi sebenarnya sih udah oke sih yang punya kalian. Jadi misalkan kita ada di bagian yang surat itu. Ya. Nah, misalkan surat kan nggak cuma 2 ya, Ya. bisa jadi banyak. Nah kemungkinan kalian bisa kembangin lagi nih, kira-kira suratnya apa aja lagi. Jadi minimalisir si user itu melakukan pengetikan gitulah. Jadi kayak biar si user itu bisa dapat hal-hal yang instan. Jadi tinggal klik-klik button-button gitu-gitu aja. Udah oke sih sebenarnya. Oke, Mungkin oke. perlu dikembangin aja. Misalkan nanti ada fitur-fitur tambahan kayak surat-surat yang lain gitu. Oke. Kalau flexibility and efficiency gimana? Oke. Kalau flexibility, mungkin mungkin kan ini kalau flexibility sama efisiensi dari penggunaan of use itu Iya. kan dengan membahas gimana sih sistem ini bisa ngebantu si user itu biar bisa lebih cepat lah atau istilahnya ada shortcut tertentu ya. Iya. Nah buat yang dari sini sih yang saya tangkap emang shortcut utamanya tetap di button drop down yang di bawah ya, yang icon-icon itu ya. Nah, di bawah. Jadi buat switch itu navigasinya utamanya yang icon-icon di bawah itu ya. Oh, jadi untuk flexibility and efficiency of use udah oke ya? Iya. Oke. Nah, untuk segi desain sendiri nih, apakah udah oke apa masih perlu ada perbaikan nih segi desain? Oke, sebentar saya coba lihat dulu.
Oke, kalau misalkan dari segi estetik dan minimalis desain, sebenarnya udah oke karena tidak ada informasi yang sifatnya itu keluar dari topik ya. Nggak ada yang nggak relevan lah, semuanya relevansinya ada dalam aplikasinya. Mungkin kedepannya lebih dijaga aja sih biar tetap uh, efisien lah isi-isi dari konten yang dia aplikasi. Oke, oke, oke. Jadi untuk segi desain dan eh, segi desainnya udah oke ya menurut kamu? Ya, jadi perlu diperkuat aja atau dipertahanin aja dari konten-konten itu agar tetap relevan sama aplikasinya. Nah, yang pengingat, nah selanjutnya nih ya, untuk pengingat error tadi. Apakah pengingat error itu sudah membantu Bapak membantu Aji nih untuk memahami apa error yang terjadi dan cara mengatasinya? Kan pengingat error kita tadi itu cuma di login ya. Ya, oke. Kalau misalkan dari menurut saya ya sih ngebantu. Tapi kalau menurut saya lagi lebih bagusnya ya itu di define. Misalkan di sini kalian kan ngomong nomor handphone atau kata sandi salah. Nah menurut saya bisa aja bingung. Apakah nomor handphone yang salah atau kata sandi saya yang salah? Nah lebih baik kalau menurut saya itu dipisah aja jadi dua. Jadi kalau misalkan emang errornya di nomor handphone, maka bilang bahwa saja itu errornya di nomor handphone. Tapi kalau misalkan errornya itu di kata sandi ya, Ya. maka display aja yang salah tuh ternyata kata sandinya aja. Jadi lebih ngemudahin si user nih tahu errornya tuh di mana gitu. Oke. Kalau dari saya gitu sih yang Oke. saya tahu. Oke. Nah, terus yang terakhir nih, help and documentation. Apakah di fitur aplikasi ini udah ada itu? Oke, mungkin kalau yang dari fitur aplikasi ini sih saya belum nemuin ya fitur FAQ-nya buat Iya, iya. entah dari segi penggunaan mungkin bisa ditambahkan. Jadi biar bisa ngebantu istilahnya buat yang baru pertama kali pakai aplikasi ini dan belum pernah istilahnya pakai aplikasi-aplikasi serupa biar bisa ngerti gimana cara pakai aplikasinya atau minta bantuan untuk ngasih feedback ataupun apapun itu. Oke, oke, oke. Oke, makasih banyak nih Aji udah membantu kita memperbaiki untuk memberi saran untuk memperbaiki desain aplikasi UI UX kami. Terima kasih Oke, Aji. sama-sama di sama-sama.